Halo Sobat M Cinema semua, apa kabarnya di weekend kemarin? Semoga aktivitas weekendnya berjalan seru. Kali ini, M Cinema kembali hadir dengan alur cerita film yang baru. Film kali ini sedikit berbeda karena M Cinema mengusung film cerita seru bukan dari Korea, tapi dari Hollywood Amerika. Dan yang lebih seru lagi, film ini ada sequelnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sambungan cerita film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan masukan agar tim M Cinema lebih semangat lagi untuk mereview film-film keren nantinya. Film yang akan kita review hari ini berjudul After yang dirilis tahun 2019. Yang menjadi pemeran utama dalam film ini adalah Josephine Langford sebagai Tessa dan Harufina Stevens sebagai Hardin. Tanpa berbasa-basi, kita mulai saja alur cerita filmnya. Sepintas, film ini mengingatkan kita pada film Dylan, tapi ini versi Amerikanya. Film pada intinya menceritakan kehidupan kaum remaja di Amerika saat mereka beranjak masuk kuliah. Di awal cerita dikisahkan, Tessa yang baru masuk kuliah akan pindah ke asrama kampus. Tessa pergi ke asrama dengan diantar oleh ibunya dan kekasihnya, Noah. Saat tiba di kamar asrama, sempat terjadi kisruh sedikit, karena ibunya Tessa nggak mau kalau Tessa sekamar dengan Steph. Karena ibunya Tessa menganggap Steph seorang pecandu. Namun Tessa meyakinkan ibunya bahwa dia akan baik-baik saja. Scene kemudian berganti saat Tessa akan berangkat kuliah di hari pertama. Karena takut terlambat, Tessa datang ke pagian di kampus. Namun pintu kelas masih terkunci. Di saat itulah dia berkenalan dengan Landon yang akan menjadi salah satu teman kuliahnya. Scene berganti lagi ke kamar asrama Tessa. Saat Tessa keluar dari kamar mandi, dia dikagetkan karena ada seorang pria yang tidur di ranjangnya Steph. Inilah kali pertama Tessa berjumpa dengan Hardin, pria yang akan mengisi hari-harinya kemudian. Seperti kisah remaja Amerika pada umumnya yang doyan party, diceritakan bahwa Steph mengundang Tessa untuk hadir dalam sebuah pesta pada malam harinya. Dalam pesta tersebut, Tessa kembali bertemu Hardin. Tapi kali ini Hardin terlihat mesra dengan seorang gadis bernama Molly. Serunya lagi, dalam pesta ini, Tessa diajak bermain Truth Order. Tessa yang masih newbie tertantang untuk meladeni permainan tersebut. Dan Tessa ditantang untuk mencium Hardin. Sayangnya, untuk Hardin, ternyata Tessa menolak untuk menciumnya. 1-0 untuk Tessa. Karena tidak nyaman dengan pesta tersebut, akhirnya Tessa pulang ke asramanya. Ternyata pertemuan Tessa dan Hardin tidak hanya selesai di malam itu saja dan masih berlanjut dalam kelas saat kuliah, di mana Hardin dan Tessa terlibat diskusi kencang tentang suatu novel. Ketika kelas usai, Tessa yang masih kesal dengan Hardin kemudian curhat ke Landon. Ternyata Landon kenal dekat dengan Hardin karena ayah Hardin akan menikah dengan ibunya Landon. Scene kemudian berganti lagi. Saat Tessa mau kongko di kafe, dirinya bertemu Hardin lagi. Kali ini Hardin meminta maaf kepada Tessa dan ingin mengajak Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Mereka berdua pergi ke sebuah danau tempat Hardin biasa pergi saat ingin menyendiri. Welcome to my favorite place. Di momen inilah batu es di hati Tessa mulai runtuh dan mereka berdua pun berciuman. Tessa masih polos dan belum pernah dijamah oleh seorang lelaki, kelihatan sudah mulai panas. Namun Hardin mengatakan bahwa masih banyak waktu untuk mereka ke depannya. We've got time. Sejak pertemuan itu hubungan Hardin dan Tessa semakin dekat. Bahkan Hardin mulai tidak nyaman bergaul dengan teman-temannya dan hanya ingin bersama Tessa saja. Demikian halnya dengan Tessa. Bahkan dirinya sampai memimpikan Hardin dalam tidurnya. Scene kemudian berganti saat secara tiba-tiba Noah, pacarnya Tessa, datang ke kampus. Tessa kemudian mengajak Noah untuk datang ke acara api unggun. Namun Hardin yang sedikit terbakar api cemburu, sempat emosi saat salah satu temannya menggoda Tessa. Saat hendak tidur malam harinya di asrama, Landon tiba-tiba menelepon Tessa.
Landon mengatakan bahwa Hardin ngamuk-ngamuk di rumahnya karena mendengar rencana pernikahan ayahnya. Tessa pun pergi ke rumah Hardin dan mencoba menenangkannya. Besoknya, Noah yang kebingungan karena Tessa tidak pulang ke asrama harus mendapatkan cerita buruk bahwa dirinya putus dengan Tessa. Setelah putus dengan Noah, hubungan Tessa dan Hardin semakin mesra saja. Dan dilalanya saat mereka bolos kuliah dan hendak bercumbu di kamar asrama, ibunya Tessa datang. Tessa langsung diberikan ultimatum oleh ibunya agar memutuskan Hardin. Namun di sini Tessa menolak dan melawan ibunya. Know what it has been like trying to be perfect for you. Did it for your own good. Hardin yang tidak ingin melihat Tessa sedih karena berkelahi dan ditinggal oleh ibunya mengajak Tessa ke salah satu apartemen. Di sana Hardin mengajak Tessa untuk pindah dari asrama dan tinggal bersamanya di apartemen itu. Wait, you mean like live? Tentunya Tessa sangat bahagia dan semakin sayang kepada Hardin. Scene kemudian berganti saat Hardin dan Tessa menghadiri pernikahan ayahnya Hardin dan ibunya Landon. Hardin yang masih kecewa pada ayahnya mencoba untuk bersikap tenang dan beruntung ada Tessa di sana yang bisa membuatnya tenang. Usai pesta, Hardin dan Tessa kembali ke apartemen mereka. Dan tanpa disangka, itulah jadi malam pertama. Bukan hanya bagi ayahnya Hardin, tapi juga bagi Tessa dan Hardin. Cerita pun berlanjut di mana di suatu hari, Tessa tanpa sengaja membaca pesan dari Molly kepada Hardin. Tessa merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hardin dari dirinya. Tessa yang merasa tidak tenang karena kepergian Hardin, kemudian pergi menyusul Hardin ke bar. Siapa sangka ternyata Tessa bertemu dengan Steph dan teman-temannya di sana. Molly yang memang sudah dibakar cemburu karena melihat Hardin selalu bersama Tessa. Kemudian membongkar rahasia kecil saat mereka bermain Truth or Dare. Dalam video rekaman tersebut, ternyata Hardin bertaruh dengan teman-temannya bahwa dirinya akan mampu menaklukkan Tessa. Tessa sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dalam video tersebut. Tentu saja hal itu membuat hatinya sangat hancur dan langsung pergi dari bar tersebut. Hardin mencoba menjelaskan kepada Tessa bahwa semua kejadian itu adalah sebelum dirinya mengenal Tessa lebih dalam. Namun Tessa yang sudah terlanjur kecewa dan merasa dikhianati, akhirnya pergi. Di akhir cerita, Tessa yang berusaha melupakan Hardin mendapatkan suatu cerita ungkapan hati Hardin yang diberikan melalui guru di kelasnya. Kata-kata Hardin tersebut sangat menyentuh hati Tessa, di mana Hardin menulis bahwa sejak mengenal Tessa, kehidupannya sangat berubah dan Tessa lah menjadi orang yang paling dicintainya dalam hidup Hardin. That love was something fiction. Darcy to Heathcliff, I thought they were fools, only found in worn pages of a book. My hand and led me out of the dark. Hers and mine. It's you. Demikian Sobat M Cinema, akhir dari kisah film After. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kisah lanjutan dari film ini yang akan M Cinema tampilkan tidak lama lagi.
Semoga alur cerita ini berkenan di hati Sobat M Cinema semua, dan sampai bertemu kembali dalam kisah cerita seru selanjutnya.